Selamat datang di channel WB Production dengan saya Widi Braneva yang pada video kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar lighting atau pencahayaan dalam video. Sebelum membahas lebih dalam mengenai lighting, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu lighting. Yang pada video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar lighting yang bersama akan kita ulas dan mengetahui apa saja dasar-dasar lighting tersebut. Untuk yang pertama, saya akan membahas sumber cahayanya terlebih dahulu. Secara umum, sumber cahaya ataupun sumber dari lighting itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu natural lighting dan juga artificial lighting. Seperti namanya, natural light itu merupakan cahaya ataupun sumber cahaya yang berasal dari alam, contohnya seperti matahari. Nah, jika kalian memanfaatkan natural light ini di dalam ruangan, alangkah baiknya penempatan objek yang kalian lakukan itu lebih sedikit menyerong daripada sumber cahaya tersebut. Tentu saja posisi menyerang ini memiliki maksud agar cahaya ataupun pencahayaan yang kalian lakukan tidak datar ataupun dapat dikatakan sebagai flat light. Lalu sumber cahaya yang kedua yaitu artificial light. Seperti namanya, artificial light ini merupakan cahaya yang dibuat ataupun cahaya buatan dengan memanfaatkan gear dari videografi. Dan jika kalian mempunyai dana yang lebih, alangkah baiknya juga kalian bisa spend dana sedikit untuk membeli peralatan lighting ini agar proses produksi dari video kalian dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai teknik-teknik yang ada pada lighting. Yang pertama ada flat lighting. Flat lighting sendiri seperti namanya merupakan teknik pencahayaan yang memungkinkan ataupun menghasilkan video yang memiliki pencahayaan yang flat, baik itu menggunakan objek ataupun subjek di dalamnya. Seperti inilah contoh jika kita menggunakan teknik lighting ini. Cahaya yang menerangi seluruh bagian objek yang membuat kesan kurang menarik pada video kita. Untuk contoh yang kalian lihat tadi, itu hanya menggunakan flash dari HP. Jadi mohon permaklumannya jika kurang maksimal ataupun kurang spesial bagi kalian. Pada flat lighting ini, lebih sering digunakan pada mereka yang membuat ataupun menghasilkan video-video komersial ataupun video-video iklan dan memanfaatkan flat lighting ini. Flat lighting juga sering digunakan pada mereka yang melakukan proses syuting pada area luar ruangan dengan memanfaatkan natural light. Untuk teknik lighting yang kedua, ada yang namanya Rembrandt lighting. Nah, untuk Rembrandt lighting ini biasanya digunakan pada mereka yang mengedepankan kesan estetis ataupun memiliki berbagai gear dalam hal lighting. Pada Rembrandt lighting juga sangat menerapkan yang namanya 3-point lighting di dalamnya. Dan peletakan key light biasanya diletakkan 45 derajat di samping objek tersebut agar menghasilkan shadow yang lebih kontras. Diperkenalkan oleh pelukis bernama Rembrandt yang menerapkan teknik pencahayaan ini pada setiap karya lukisannya. Ciri khas daripada teknik ini yaitu terdapat cahaya berbentuk segitiga di bagian pipi pada daerah gelap. Sering dipakai di film Hollywood dan juga terdapat dua pembagian daerah yaitu broad light pada daerah yang cerah dan juga dark side atau soft light pada daerah yang gelap. Lalu ada teknik lighting yang selanjutnya yaitu butterfly lighting. Jika kalian perhatikan pada penggunaan lighting ini, pada bagian bawah hidung seperti ada shadow berbentuk kupu-kupu. Dan untuk lighting ini paling sering digunakan dalam pengambilan foto ataupun video beauty shot dengan menghasilkan shadow-shadow pada bagian pipi. Tapi perhatikan, jika angle lighting terlalu atas, memiliki resiko shadow di leher yang terlalu banyak. Dan pada umumnya akan timbul rakun edge di mata, seperti shadow-shadow yang mengitari pada bagian mata kita. Lalu teknik lighting yang selanjutnya yaitu loop lighting. Jika kalian geser sedikit lighting tersebut, akan menimbulkan shadow ke bagian samping ataupun bawah daripada subjek. Biasanya untuk memperlihatkan ataupun memberikan feel tampak lebih kurus dari seseorang yang memiliki wajah agak bulat karena penggunaan loop lighting ini. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir ada split lighting. Kita geser sedikit lightingnya ke samping subjek tersebut. Lighting tepat berada di samping subjek untuk menimbulkan kesan dramatis karena akan menimbulkan bagian sangat gelap pada salah satu bagian wajah ataupun bagian daripada subjek ataupun objek yang kalian gunakan. Dan juga memberikan efek yang sangat cerah pada bagian wajah yang berlawanan. Nah, itu tadi teknik-teknik lighting yang kita harus pelajari ataupun kita harus mengerti. Nah, untuk selanjutnya,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3-point lighting. Yang pertama ada key light ataupun cahaya utama yang biasanya diletakkan dekat dengan objek untuk memberikan cahaya kepada objek tersebut agar terlihat lebih dramatis. Dan untuk selanjutnya ada yang namanya backlight yang berfungsi untuk memisahkan dimensi antara subjek ataupun objek terhadap background. Dan pada umumnya backlight ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada kicker yang pengambilan backlight ataupun peletakan lightingnya berada di samping agak ke belakang. Lalu yang kedua ada rim light yang langsung diambil dari belakang subjek ataupun objek. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ada highlight yang lightingnya diletakkan ataupun berada di atas dari subjek ataupun objek tersebut. Dan yang terakhir daripada 3-point lighting ini yaitu fill light. Fill light merupakan lighting yang diletakkan berlawanan dengan arah daripada key light. Tentu saja fill light ini memiliki kecerahan yang lebih kecil daripada key light. Dan kalian bisa menggunakan objek-objek ataupun benda-benda lain yang berwarna putih yang bisa memantulkan cahaya untuk menggantikan fungsi dari fill light ini. Nah, dari penjelasan saya tadi itu tentu saja fungsi dari fill light ini yaitu untuk mengisi daerah kontras daripada key light. Dan menurut saya pribadi, penerapan dari lighting ini sudah banyak dilakukan ataupun digunakan pada dunia-dunia industri, utamanya industri film. Bukan hanya itu, konsep dari penerapan 3-point lighting juga pada saat ini sudah banyak digunakan oleh mereka yang berkecimpung di dunia industri kreatif. Seperti konten kreator yang pada umumnya yang ingin menghasilkan suatu karya ataupun video yang memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, jika kalian misalnya belum memiliki dana lebih untuk membeli peralatan lighting yang kalian butuhkan untuk membuat video, kalian sebenarnya bisa memanfaatkan yang namanya natural light tadi dengan mencari titik cahaya ataupun dengan mencari fokus-fokus cahaya untuk menerangi objek ataupun subjek dari kalian. Nah, jika kalian memiliki dana lebih dan membutuhkan peralatan-peralatan lighting tadi, kalian juga bisa spend dana ke arah sana untuk membantu setidaknya membuat kualitas video kalian menjadi lebih baik lagi jika kalian ingin memproduksi video-video yang kalian inginkan untuk lebih produktif. Dan mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya Widi Braneva. Sampai jumpa.